Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Ermin Rosdiani akan menampilkan video pembelajaran biologi. Materi kali ini yaitu tentang ekosistem, di mana ekosistem merupakan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Di mana ekosistem ini terdiri dari dua komponen, yang pertama komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen hidup yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia, sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup, seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Komponen biotik terdiri dari organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri karena dapat berfotosintesis, seperti halnya tumbuhan hijau. Sedangkan organisme heterotrof merupakan organisme yang mendapatkan makanan dari organisme lain, seperti manusia dan hewan. Nah, ini merupakan contoh reaksi fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini akan berlangsung apabila tersedia air, karbon dioksida atau CO2, cahaya, dan klorofil. Nah, klorofil ini berfungsi sebagai penangkap cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis ini hanya akan terjadi apabila tumbuhan tersebut mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Hasil dari fotosintesis ini berupa oksigen atau O2 dan karbohidrat. Oksigen ini yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain untuk bernapas, sedangkan karbohidrat itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri untuk pertumbuhannya. Interaksi antar komponen ekosistem, yang pertama itu interaksi antar komponen biotik dengan abiotik, yang terdiri dari interaksi antar organisme seperti netral, predasi, dan simbiosis. Netral merupakan hubungan tidak saling mengganggu dalam habitat yang sama atau tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Contoh antara capung dan kambing. Kemudian predasi merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa. Contohnya singa dan kijang. Dan yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, di mana simbiosis ini terdiri dari tiga macam, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satunya untung dan yang satunya rugi. Contohnya antara benalu dengan inang, kutu dengan kepala manusia, atau tali putri dengan inangnya. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya untung dan yang satunya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan atau tidak berpengaruh apa-apa yang satunya. Contohnya yaitu anggrek dengan inang, ikan badut dengan anemon laut. Yang ketiga itu simbiosis mutualisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama untung. Contohnya adalah bunga dengan kupu-kupu, kerbau dengan burung jalak. Nah, yang kedua, interaksi antar populasi, seperti kompetisi. Kompetisi itu merupakan jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bisa bertahan hidup. Nah, kompetisi di sini ada dua, yaitu kompetisi intraspesifik, yaitu spesies yang sama, dengan kompetisi interspesifik, yaitu spesies yang berbeda. Nah, interaksi antar populasi yang kedua yaitu alelopati. Alelopati merupakan jenis interaksi pada tumbuhan di mana tumbuhan tersebut dapat menghasilkan zat beracun yang dapat menghalangi hewan atau tumbuhan lain untuk tumbuh, bahkan bisa sampai mati. Contohnya yaitu jamur Penicillium sp yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Yang ketiga adalah interaksi antar komunitas, misalnya komunitas sawah dan sungai, di mana antara komunitas sawah dan sungai terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien.
Nah, yang kedua, interaksi antar komponen biotik dan abiotik, seperti makhluk hidup butuh air sebagai pelindung dan pengantar energi yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, tumbuhan yang membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Dan yang ketiga itu, tanah dapat membantu proses metabolisme dan pertumbuhan dari suatu organisme karena di dalam tanah mengandung garam-garam mineral. Nah, sekian pemaparan materi dari saya itu tentang komponen dan interaksi ekosistem. Sampai jumpa.